Materi yang pertama yaitu yang A, hakikat dan kriteria pemilihan masalah. Hakikat, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang benar yang dimaksud dalam berupa fakta-fakta, konsep generalisasi, dan teori, yang harapannya dapat membantu manusia memahami dan dapat mempermudah pemecahan masalah berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Pembahasan utama dalam penelitian disebut sebagai masalah penelitian. Masalah penelitian muncul karena adanya kesenjangan antara yang diharapkan dengan kesenjangan yang ada. Selanjutnya, kriteria pemilihan masalah. Pada dasarnya, setiap orang memiliki masalah. Bahkan orang tidak mempunyai masalah dapat dimasalahkan oleh orang lain. Namun, untuk menentukan yang benar-benar masalah yang layak untuk penelitian adalah satu hal yang tidak mudah. Berikut adalah kriteria masalah yang dianggap baik untuk penelitian menurut para ahli. Menurut Sukarti tahun 2009, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah penelitian adalah yang pertama yaitu memiliki nilai penelitian. Masalah yang akan dipecahkan akan berguna atau bermanfaat yang positif, terutama jika bermanfaat bagi masyarakat dan kepentingan bersama. Yang kedua itu memiliki visibilitas. Visibilitas ini artinya masalah tersebut dapat dipecahkan atau dijawab. Yang ketiga itu sesuai dengan kualitas peneliti. Sesuai dengan kualitas peneliti artinya tingkat kesulitan masalah disesuaikan dengan tingkat kemampuan peneliti. Yang keempat yaitu aktual. Aktual atau up to date artinya permasalahan yang akan diteliti adalah fakta perilaku yang sedang hangat terjadi di tengah masyarakat. Tentu saja aktualitas sebuah fakta perilaku akan selalu dinamis dan berubah setiap periode waktu tertentu. Yang kelima yaitu urgent. Artinya permasalahan yang diteliti haruslah sesuatu yang mendesak untuk diteliti. Dengan kata lain, jika tidak segera ditemukan jawabannya, akan dapat menimbulkan dampak-dampak negatif yang dapat merugikan kehidupan manusia. B. Tipe masalah penelitian. Tipe masalah penelitian secara umum dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu problema deskriptif, problema komparatif, dan problema korelatif. Tipe masalah penelitian juga dapat bergantung pada bidang studi dan disiplin ilmu yang menjadi perhatian peneliti. Masalah penelitian merupakan kondisi yang menuntut pemecahan atau solusi, misalnya ketidaknyamanan, kebingungan, keraguan, ataupun kesulitan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memilih masalah peneliti. Di antaranya yaitu masalah yang dipilih harus menarik dan sesuai dengan minat peneliti. Masalah yang dipilih harus memiliki karakteristik yang baik. Masalah yang dipilih harus dapat dilaksanakan. Penelitian yang dipilih harus terjangkau. Masalah yang dipilih harus memiliki keterkaitan dan masalah yang dipilih harus memiliki nilai teoritis dan nilai praktis. C. Sumber masalah penelitian. Permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber. Menurut James H. Macmillan dan Schumacher, masalah dapat bersumber dari yang pertama observasi. Masalah dalam penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum memiliki penjelasan memadai dan cara-cara rutin yang dalam melakukan suatu tindakan didasarkan otoritas atau tradisi. Yang kedua, dedukasi dari teori. Teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Penyelidikan terhadap masalah yang dianggap dari teori berguna untuk mendapatkan penjelasan empiris praktik tentang teori. Yang ketiga, kepustakaan. Hasil penelitian ini mungkin merekomendasikan perlunya
penelitian ulang atau replikasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas. Laporan penelitian sering juga menyampaikan rekomendasi kepada peneliti lain tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini juga menjadi sumber untuk menentukan masalah yang perlu diangkat untuk diteliti. Yang keempat, masalah sosial. Masalah sosial yang ada di sekitar kita atau yang baru menjadi berita terhangat dapat menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, adanya perkelahian antar sekolah menimbulkan berbagai dampak bagi sekolah dan warga sekitar. Penggalakan program 3M, menguras, mengubur, menimbun, sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah dalam pembuatan keputusan tertentu sering mendesak untuk dilakukan penelitian evaluatif. Hasil sangat diperlukan untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan lebih lanjut. Yang kelima, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat menimbulkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya yaitu materi bagian D, pembatasan dan perincian masalah. Setelah menentukan tipe masalah penelitian, langkah-langkah selanjutnya adalah membatasi dan merincikan masalah penelitian agar berfokus dan terarah. Pembatasan dan perincian ini penting untuk yang pertama, memperjelas fokus penelitian. Membatasi ruang lingkup penelitian, membantu penelitian untuk fokus pada aspek-aspek tertentu yang ingin dikaji. Yang kedua yaitu meningkatkan kelayakan. Pembatasan membantu penelitian dalam mengelola sumber dan waktu yang tersedia untuk penelitian. Yang ketiga yaitu meningkatkan kedalaman dengan fokus pada aspek tertentu. Penelitian dapat melakukan analisis yang lebih mendalam dan detail. Selanjutnya, pembatasan masalah. Pembatasan masalah dapat dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya yang pertama, waktu. Membatasi penelitian pada periode waktu tertentu, misalnya tahun 2020 sampai 2023. Lokasi. Membatasi penelitian pada wilayah geografis tertentu, misalnya di kota Jakarta. Selanjutnya, populasi. Membatasi penelitian pada kelompok populasi tertentu, misalnya di siswa SMA Jakarta. Selanjutnya, variabel. Membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu yang ingin dikaji. Selanjutnya, metode. Membatasi penelitian pada metode penelitian tertentu, misalnya metode kualitatif dan kuantitatif. Materi selanjutnya yaitu perincian masalah. Perincian masalah merupakan proses mengurangi masalah penelitian menjadi sub-masalah yang lebih spesifik. Perincian masalah membantu penelitian dalam: yang pertama, menyatakan pertanyaan penelitian. Perinci masalah membantu penelitian dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih terarah dan spesifik. Yang kedua yaitu menentukan variabel. Perinci masalah membantu penelitian dalam mengidentifikasi variabel yang akan dikaji dan penelitian. Selanjutnya, membuat kerangka penelitian. Perincian masalah membantu penelitian dalam menyusun kerangka penelitian yang lebih terstruktur dan logis. Contoh pembatasan dan perincian, misalnya masalah penelitian, pengaruh media sosial terhadap keterampilan komunikasi interpersonal mahasiswa. Masalah ini dapat dibatasi dan dirincikan. Selanjutnya, pembatasan waktu. Penelitian dilakukan pada tahun 2023, lokasi penelitian dilakukan di Universitas 10, populasi penelitian dilakukan pada mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Universitas 10. Variabel. Penelitian hanya fokus pada variabel penggunaan media sosial dan keterampilan komunikasi interpersonal. Selanjutnya, perincian. Submasalah 1. Bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap keterampilan komunikasi verbal mahasiswa. Selanjutnya, submasalah 2. Bagian mana pengaruh penggunaan media sosial terhadap keterampilan komunikasi non-variabel mahasiswa. Yang ketiga, submasalah ketiga yaitu apakah ada perbedaan tingkat keterampilan komunikasi interpersonal antara mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial dan mahasiswa yang tidak aktif menggunakan media sosial.